Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, salam sehat. Nah, kembali lagi dengan saya, Fahri Irwan. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang tentunya gak asing lagi di telinga teman-teman, gak asing lagi di benak teman-teman, dan ini merupakan suatu skill yang wajib dimiliki oleh teman-teman semua. Nah, yaitu tentang manajemen waktu. Nah, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita saling sapa. Semoga teman-teman yang melihat sekarang, yang hadir sekarang, dalam keadaan sehat walafiat, agar bisa menyimak, agar bisa menerima apa yang saya sampaikan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama bersemangat dulu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya saya katakan selamat pagi, jawabnya pagi-pagi luar biasa. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Harapannya teman-teman juga tetap semangat agar bisa menyimak materi ini dengan baik. Nah, bicara mengenai manajemen waktu. Kenapa sih manajemen waktu itu penting? Kenapa sih menjadi topik kita hari ini? Nah, kita sama-sama tahu lah bahwa waktu ini merupakan sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tetap. Tidak seorang manusia pun bisa mengendalikan waktu. Waktu ini hanya milik Tuhan semata gitu. Jadi kalau misalnya waktu yang udah lewat, nggak akan bisa kembali lagi. Yang kedua itu memang waktu itu nggak bisa ditunda, dipercepat, ataupun kita kembali. Karena itu kalau misalnya manajemen kita yang buruk, kita mengatur waktunya buruk, akhirnya waktu kita terbuang percuma, dan kita nggak akan bisa kembali lagi di waktu yang harusnya kita bisa melakukan hal yang lebih gitu. Nah, sebelum kita mulai, pertama-tama secara singkat ya. Nah, apa sih itu manajemen waktu? Manajemen waktu merupakan suatu upaya tindakan dari seseorang untuk mengatur atau merencanakan waktunya agar lebih efektif, efisien, serta lebih produktif. Jadi merupakan suatu upaya seseorang nih, upaya kita untuk mengatur waktu kita, waktu yang ada kita sehari 24 jam itu, agar dia lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif kitanya. Tuh. Nah, dengan bagaimana nanti akan kita bahas gitu. Nah, kita perlu tahu dulu apa sih yang membuat manajemen waktu kita itu buruk. Nah, yang pertama memang ini juga merupakan penyakit ya untuk kita semua, bahwa sering menunda-nunda yang pertama. Nah, akibat dari kita yang sering menunda-nunda, akhirnya uh, kegiatan atau kerja yang seharusnya kita lakukan pada hari itu, di waktu itu, karena kita menunda, akhirnya dia menjadi molor dan pekerjaan itu terlewat gitu. Nah, ini yang memang menjadi masalah yang harus sama-sama kita benahi, harus sama-sama kita cari solusinya itu. Nah, dikembalikan lagi kepada teman-teman yang sebenarnya bisa lebih tahu bahwa kenapa sih kita itu sering menunda. Apakah pekerjaan itu nggak sesuai dengan diri kita, ataukah memang kita nggak bersemangat sih untuk melakukan kegiatan itu walaupun memang penting. Nah, yang kedua ini adalah terlalu banyak membuat rencana, yang akhirnya rencana itu malah tidak bisa dilakukan, tidak bisa untuk kita laksanakan. Terlalu banyak gitu, kita nggak tahu harus buat apa duluan gitu. Nah, yang ketiga, perfeksionis gitu. Seseorang yang perfeksionis itu ya ada baiknya, tapi ada buruknya juga. Salah satu di manajemen waktu nih, kita ingin melakukan sesuatu itu dia perfect gitu. Jadi akhirnya waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan, dia lebih panjang. Nah, kalau misalnya waktunya lebih panjang, akhirnya akan memangkas waktu-waktu yang lain. Duh, bolehlah perfeksionis, bolehlah kita melakukan sesuatu sebaik mungkin. Hanya tetap melihat sejauh mana sih yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya segitulah yang dapat kita lakukan, ya oke, segitu aja gitu. Nggak perlu untuk melebih-lebihkan di luar kemampuan kita. Nah, yang terakhir adalah kesalahan dalam membuat perencanaan. Nah, dalam membuat perencanaan, baiknya memang kita harus terbuka gitu. Kita harus terbuka dengan semua perencanaan, semua kegiatan yang kita lakukan. Jadi memang nggak melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi. Kalau misalnya penting, ya memang penting. Kalau misalnya nggak penting, ya memang nggak penting gitu. Harus terbuka dengan diri kita sendiri agar perencanaan yang kita atur ini memang dia efektif, dia sebaik mungkin. Jadi memang apa yang harus kita prioritaskan, kegiatan yang harus kita prioritaskan, memang dia benar-benar harus diprioritaskan, terbuka. Nah,
apa sih dampak yang diperoleh misalnya manajemen waktu kita itu buruk? Nah, yang pertama memang kita itu akan mudah stres. Mengapa? Karena kegiatan-kegiatan, capaian-capaian yang seharusnya bisa untuk dilaksanakan tidak tercapai, akhirnya kita stres gitu. Misalnya ada tugas ini nih, ada tugas ini yang harus kita kerjakan, tapi karena manajemen waktunya kita buruk, kita terlewat, dekat deadline, akhirnya stres gitu. Misalnya teman-teman yang mendekati waktu-waktu ujian, karena manajemennya buruk, akhirnya dekat deadline baru harus belajar, akhirnya stres, bawaannya stres gitu. Nah, yang kedua, kualitas tidur kita terganggu. Kalau misalnya manajemen waktu kita buruk, biasanya orang itu akan memperpanjang kegiatan malamnya, entah karena memang dia punya pekerjaan atau karena pekerjaan ini tertunda, yang akhirnya membuat dia harus lakukan di malam hari, lembur istilahnya. Nah, akhirnya kualitas tidurnya terganggu. Bisa juga waktu yang seharusnya untuk kita istirahat, waktu untuk kita tidur, terpakai oleh kegiatan lain yang seharusnya bisa dilaksanakan di waktu kita senggang. Nah, yang ketiga adalah hasil pekerjaan, hasil kerja yang kita lakukan itu tidak maksimal. Kenapa? Karena yang satu juga kita terburu-buru. Nah, karena kita terburu-buru, deadline-nya menyempit, jadwalnya udah menyempit, akhirnya kita lakukan sesuatu terburu-buru dan pekerjaan itu menjadi tidak maksimal. Yang harusnya kita bisa mendapatkan A+, malah hanya mendapatkan B misalnya, atau malah hanya mendapatkan C. Seharusnya kita bisa mendapatkan A+ gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kehidupan tidak seimbang. Pastilah kalau misalnya manajemen waktu kita buruk, kehidupan kita itu tidak seimbang karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tidak dijalani dengan baik karena manajemen yang buruk tadi. Nah, ada yang seharusnya diprioritaskan malah tidak diprioritaskan, ada yang seharusnya dikerjakan duluan malah dikerjakan belakangan karena malas dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat melaksanakan manajemen waktu yang baik, mengatur waktu kita yang baik, hal-hal yang tadi itu pasti bisa diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan gitu. Nah, manfaatnya yang tadi, kebalikan dari yang tadi, dampaknya tuh. Nah, pekerjaan kita bisa lebih maksimal, waktu kita juga nggak terbuang percuma, kita lebih jauh dari stres, lebih efisien, lebih produktif kitanya. Apalagi kita nih di masa-masa muda nih, kita di generasi muda, kalau waktu kita dipergunakan dengan buruk, akhirnya masa muda kita akan terbuang percuma dan akhirnya kita di masa tua kita yang seharusnya pekerjaan udah baik, kita udah punya pekerjaan yang layak atau usaha yang udah berkembang, karena kita yang membuang masa-masa muda, waktu masa-masa muda kita terbuang atau terlewat, akhirnya masa tua kita tidak maksimal, nggak sesuai dengan apa yang kita prediksikan gitu. Yang kedua, yang tadi selanjutnya, waktu-waktu yang lebih maksimal, capaian target bisa tercapai, terhindar dari stres, serta kita lebih bertanggung jawab. Nah, karena kalau misalnya seorang yang manajemen waktunya buruk, pasti pekerjaannya tuh nggak maksimal. Akhirnya dari pandangan orang lain itu kita yang manajemen waktunya buruk itu tidak maksimal, tidak bertanggung jawab gitu. Tugas yang harusnya selesai hari ini, kita sepakati akan selesai hari ini, malah molor, malah kita minta bukannya waktu. Akhirnya orang-orang akan berpikir bahwa, oh, si A ini dia kurang bertanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab kita dalam tugas yang diberikan. Nah, padahal kita mempunyai waktu yang cukup, waktu kita itu cukup untuk melaksanakan tugas tersebut, tapi karena manajemen yang buruk akhirnya molor, akhirnya tidak tercapai, yang membuat orang berpikir bahwa kita itu tidak bertanggung jawab. Nah, di akhir ini setelah kita mengetahui apa manfaatnya, kenapa sih penting, nah terakhir ini tips untuk teman-teman agar manajemen waktunya lebih efektif, lebih efisien. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat skala prioritas. Kita harus bisa menentukan mana yang prioritas dan mana yang minoritas, atau mana yang lebih penting, mana yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu. Nah, kita buat skala prioritas. Nah, buatlah suatu perencanaan, buatlah suatu timeline kegiatan. Kita pisahkan waktu-waktu kegiatan kita, mana yang penting, mana yang tak penting, mana yang sebenarnya perlu sekali untuk kita lakukan, mana yang memang masih bisa ditunda. Kita buat manfaatnya apa-apa, kita buat dalam beberapa tabel, lalu kita pisahkan. Nah, ini yang sebenarnya prioritas, ini yang sebenarnya harus kita lakukan duluan. Yang kedua,
membuat perencanaan atau jadwal kerja yang realistis. Maksudnya apa? Kita harus memang membuat jadwal kerja, membuat perencanaan, tapi tetap harus realistis. Seperti saya katakan di awal tadi, bahwa kita itu harus realistis dengan sesuatu. Kalau misalnya suatu pekerjaan itu tidak penting, ya tidak penting aja gitu. Jangan membuat seolah-olah dia penting. Misalnya jalan-jalan dengan teman, misalnya kita jalan-jalan dengan teman, seharusnya itu kegiatan yang memang nggak terlalu penting, kita juga bisa menunda di lain waktu, tapi karena dibuat-buat penting, mungkin saya teman-teman punya gebetan di situ, ya akhirnya membuat pekerjaan ini seolah-olah penting gitu, padahal tidak penting. Nah, yang ketiga adalah membuat target pribadi. Kita sebagai seorang yang ingin produktif, kita sebagai orang-orang yang manajemen waktunya baik, haruslah untuk membuat target pribadi. Misalnya setiap minggu, ya paling nggak setiap minggu kita buat target, di minggu ini harus kerjakan apa. Kalau bisa setiap hari kita buat jadwal kerja, apa sih yang harus kita lakukan di hari ini, apa sih yang harus kita kerjakan, kita buat timelinenya, kita buat perencanaannya, agar di akhir, misalnya kalau kita buat perencanaannya per minggu, di akhir minggu kita evaluasi, atau kita buatnya per hari. Kalau bisa buat per hari kita evaluasi per hari, apa sih yang sudah kita kerjakan, apa sih yang belum sih kita kerjakan. Nah, yang selanjutnya disiplin untuk mengatur waktu. Nah, biasanya kita lupa untuk melihat waktu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang udah sering untuk mengatur waktunya, pasti itu sering-sering untuk lihat jam, untuk menanyakan jam, udah jam berapa sekarang. Nah, udah jam berapa sekarang? Oh, kita harus mengerjakan ini. Oh, jam segini kita harus segini. Nah, untuk yang teman-teman muslim, nah kita bisa menjadikan waktu sholat itu sebagai patokan waktu, patokan pengerjaan. Jadi teman-teman yang rutin mengerjakan sholat tepat waktu, pasti manajemennya itu akan lebih baik. Percayalah, pasti gitu. Nah, selanjutnya yang tadi jadi salah satu sebab manajemen waktu buruk, yaitu kita menghindari kata malas. Nah, kalau misalnya kita malas, itu pasti semuanya itu akan buruk, semuanya itu akan buram. Rencana yang kita udah atur, kita rincikan, karena malas, semuanya itu akan terlewat, semuanya itu akan lewat gitu. Nah, memang jadi masalah yang sampai saat ini, apalagi generasi muda pasti itu malas sekali gitu untuk melaksanakan, malas, pengen rebahan saja gitu. Nah, pengen main HP, main gadget, ya akhirnya lupa waktu. Nah, selanjutnya fokus pada tujuan yang ditetapkan. Nah, kalau tidak, tadi kita udah buat perencanaannya, kita buat jadwal kerja per minggu, per hari, kita fokus untuk mencapai target tersebut. Nah, misalnya kita buat jadwal A, B, dan C. Nah, misalnya hari ini saya harus buat tugas ini, kita harus fokus untuk mengerjakannya, kita harus mencapai tujuan itu, kita harus fokus untuk mencapai tujuan itu. Nah, harus maksimalin gitu, jadwal kita harus susun, kita harus maksimalkan untuk bisa tercapai. Tuh, yang selanjutnya menghindari stres. Nah, kenapa menghindari stres itu penting? Kita tahu ya, apalagi untuk ciwi-ciwi nih, misalnya kalau stres, dilanda stres, ya mageran. Bukan ciwi-ciwi aja sih, rata-rata kalau misalnya stres pasti akan mageran lah, malas untuk bergerak, hanya duduk, hanya mau rebahan, main gadget, main game, lalu hanya ngemil-ngemil, ya akhirnya waktu-waktu yang seharusnya kita bisa melaksanakan hal-hal yang lebih produktif, akhirnya terlewat. Waktu-waktu kita terlewat gitu karena kita stres. Nah, kalau misalnya stres, bolehlah, setiap orang pasti akan stres gitu, stresnya juga bermacam-macam, tapi usahakan stres kita itu jangan berkepanjangan. Nah, karena kalau berkepanjangan, waktu kita itu akan terbuang percuma, waktu itu kita akan terlewat. Bolehlah stres kalau kita putus, misalnya ada teman-teman yang putus dengan pacar, stres karena nilainya kurang baik, stres karena belum dapat pekerjaan, bolehlah stres, tapi kita stres minimal saja, maksudnya stresnya kita tahan. Oke lah, sehari kita istirahat, tapi seharusnya kita harus tetap bergerak maju gitu. Walaupun kita mau waktunya itu berhenti, waktu tidak akan berhenti walaupun sedetik, karena kita harus terus bergerak maju, harus tetap semangat. Dan yang terakhir nih, bersikap tegas untuk mengatakan tidak, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, mengapa?
pertama nih, kita itu biasanya apa ya, bilangnya egois ke diri sendiri gitu. Pertama, kita yang udah mengatur waktu kita, membuat jadwal untuk misalnya hari ini karena ada tawaran dari teman, misalnya tawaran dari teman, misalnya Fahri, kita ngafe yuk, Fahri, kita nongkrong yuk. Nah, sebenarnya kita udah punya jadwal di hari itu, di waktu tersebut. Tapi karena kita nggak tegas untuk mengatakan tidak. Pertama untuk diri sendiri, bagi orang lain, akhirnya kita mengiyakan. Nah, karena kita mengiyakan, jadwal yang kita susun, pekerjaan yang kita rencanakan di waktu itu malah tertunda. Nah, itulah pentingnya untuk kita bisa untuk mengatakan tidak. Ya, selalu mengatakannya itu bagus. Hanya tetap juga kita harus lihat waktu kita, gitu. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Harapannya teman-teman semua bisa nyimak, bisa menerima apa yang saya sampaikan. Nggak banyak-banyak, sedikit aja gitu. Pasti yang harus kita lakukan agar waktu kita lebih produktif, lebih efisien. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti yang saya tahu. Pertama, memang buat skala prioritas, hindari malas, hindari stres, buat timeline, buat jadwal kerja, berani mengatakan tidak, dan tetap semangat gitu. Nah, itulah dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.